pemirsa dan para pebisnis UKM. TV Bisnis hadir di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di salah satu tempat bisnis Garden Cafe. Nah, ini salah satu indoor yang memiliki keunikan, dia ada saung bambu, ada pendopo, jadi para pengunjung bisa menikmati makanan di pendopo seperti itu. Ada pilihan-pilihan selain di sini bisa yang ini untuk dipilih. Nah, di sini suasananya teduh, dikelilingi oleh taman-taman dan daun-daun pohon-pohon. Ada bunga-bunga, ada pohon-pohon kecil, sehingga ketika para pengunjung makan benar-benar menikmati suatu makanan yang nyaman, sejuk, dan rasa alam yang dinikmati di Garden Cafe. Cukup banyak ruangan-ruangan untuk para pengunjung. Pengunjung bisa memilih ruangan-ruangan yang dia inginkan, yang mungkin membuat suasana nyaman pada saat makan, bisa bersama keluarga, bisa bersama kekasih, bisa bersama dengan rekan-rekan sejawat, bisa dipilih di sini. Pemirsa dan para pebisnis UKM, saya berada di ruangan, tepatnya di counter dari Garden Cafe. Nah, Garden Cafe sendiri counternya memiliki keunikan antik dengan desain kayu, bebatuan. Nah, di counter ini menjadi front office-nya, sekaligus juga tempat untuk penyajian minuman seperti barista, minuman-minuman kopi, non kopi berada di sini. Dan untuk makanan nanti masih ada tempat ruangan pembuatan makanannya. Saya berada di ruangan indoor yang kedap suara. Kesan dari desainnya juga di sini tetap menggunakan desain-desain yang original dengan kayu. Nah, di sini para pengunjung bisa menikmati makanan secara kedap suara indoor. Nah, bagi yang memilih untuk outdoor bisa dipilih di luar, di alam. Dia bisa menikmati suasana alam dengan ada pohon-pohonan. Tapi di dalam ini kesannya tetap menggunakan suatu desain-desain yang unik, alami dengan kayu-kayu. Ini ada pendopo, ini ada ukir-ukiran terbuat kayu. Pendoponya bisa mungkin muat ini sekitar 6 orang bisa. Jadi keluarga yang memiliki 4 anak bisa di sini untuk menikmati makanan. Sembari menikmati makanan bisa menyaksikan burung-burung. Memang burung-burungnya digantung ini sebagai suatu daya tarik, sehingga suasananya semakin unik dan asik. Ada ikan, jadi ada akuarium yang sangat besar, ikan-ikan di sini. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk foto-foto, foto bersama keluarga.
Pemirsa dan para pebisnis UKM, saat ini saya berada di ruangan VIP Garden Cafe, sekaligus untuk mereview makanan-makanan di Garden Cafe ini, dan saya bersama pengelolanya yang menjalankan bisnis ini. Salam jumpa, Mbak. Salam jumpa, Pak. Dengan Mbak siapa, Mbak? Saya dengan Anis, Pak. Oh, dengan. Ingin tahu nih, Mbak, sejarahnya tentang kafe ini, bisa nama kafe dan dimulai sejak kapan, Mbak ya? Jadi kafe ini tuh berdiri berkembang ya, Pak ya. Jadi nggak yang ada grand opening atau langsung opening tiba-tiba. Jadi di 2021 tempat ini tuh sebenarnya workshop dan nursery kami. Jadi kami jualan tanaman juga di sini. Terus kan lagi pandemik tuh, jadi banyak ibu-ibu ya terutama mereka suka tanaman di sini. Jadi mereka banyak yang datang ke workshop ini. Makanya kalau tadi kita jalan-jalan dari depan sampai sini ada suara orang kerja, itu karena ini awalnya adalah workshop. Nah, berjalannya kami jualan tanaman itu kami menyajikan kopi, Pak, pertama untuk pelanggan yang datang beli tanaman. Karena waktu beli tanaman kan relatif lama ya, sekitar hampir bisa 1 atau 2 jam per orang. Jadi kami menyajikan kopi. Nah, semakin lama orang-orang yang beli tanaman itu suka dengan kopi kami, terutama dengan suasananya. Nah, di tahun 2022 karena banyak yang datang dan suka dengan suasana kopi kami mulai soft opening untuk Garden Cafe ini. Cafe ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Operasional kami dari jam 9 pagi, Pak, sampai jam 10 malam. Setiap harinya. Setiap harinya. Setiap hari. Di wilayah mana nih kafenya nih, Mbak? Kami di Kecamatan Jagakarsa, sebenarnya lebih dekat dari Pasar Minggu sih, Pak, di Jagakarsa. Jadi kalau orang nyebut masih di daerah Pasar Minggu, atau titik kenalnya dekat dengan Ion Mall Tajurban. Lalu pengunjung dominan dari segmen dan kategori. Kalau kami perhatikan ya, Pak, dari buka sampai sekarang itu lebih banyak ke keluarga sih, Pak. Oh, iya. Nah, di Garden Cafe ini ada menu-menu apa saja yang disajikan di sini? Kalau kami ada beberapa menu unggulan, Pak. Yang paling kami unggulkan itu ada kepala monster, itu kepala manyung. Jadi manyung itu ikan laut, kalau mungkin hampir kayak ikan patin ya kalau di darat itu. Jadi tapi dengan ukuran yang besar. Terus ada juga kami untuk menu snacknya, itu kami ada pizza, Pak. Nah, pizza yang kami ambil itu Italian style. Karena balik lagi, kami kan konsepnya Java Toscana, jadi Italianya itu dari pizza dan pasta. Mungkin, Mbak, sekaligus kita mau tahu nih seperti apa bentuk-bentuk menunya. Boleh. Jadi kebetulan kan sudah berada di depan kita nih, mungkin supaya pemirsa juga tahu yang mana ini monster, yang mana ini pizza, dan yang mana ini minum-minumannya. Oke. Ini menu-menunya yang disajikan ini mungkin belum semua nih, Mbak ya? Belum semuanya, Pak. Oh, mungkin sebagian yang mungkin best seller, Mbak ya. Okay. Nah, ini apa nih, Mbak? Ini kami menyebutnya kepala monster, Pak. Jadi kepala ikan manyung, tapi dengan ukuran yang besar. Kepala manyung berarti ini ikan laut? Ikan laut. Oh. Ini baru separuh ya, Pak. Kalau utuh itu lebih gede dari ini. Oh, nah berarti ada pilihan yang separuh atau ada yang utuh? Kami memang jualnya separuh seperti Separuh ini. ini? Ya. Khusus hanya kepala? Kami juga ada daging, Pak. Jadi Oh, bisa ada dagingnya saja, atau yang untuk porsi rame-rame nih untuk 3 atau 4 orang bisa nyoba kepala monster ini. Oh, ini bisa biasanya kalau berapa orang nih pesannya? Tergantung ya, Pak. Kalau maniak itu satu orang. puas. Tapi kalau misalnya kayak kita yang nggak terlalu itu bisa untuk 3 orang itu bisa. Oh, iya. Kalau maniak sih 1 sih, Pak, kayaknya. Masih nambah. Biasanya tuh bersama nasi? Nasi, ya, sama nasi. Nah, baru ada lagi nih, ini seperti pizza. Ya, ini klasik pizza. Atau yang paling basicnya kita. Jadi atau Napoleon style, Pak. Jadi saus tomat dan kejunya yang kami tonjolkan, serta jenis pizza yang gosong. Oh. Mungkin bedanya dengan pizza-pizza yang umum, kalau di sini gosong. Oh, di sini gosong. Oh, itu yang uniknya ya. Seperti itu. Ya, lalu ini apa nih, Mbak? Ini otak-otak bandeng. Oh, jadi otak-otak bandeng. Otak-otak, cuman dia masih dalam masih ikan gitu, Pak. Nah, ini yang unik juga di kami. Jadi masih bentuk ikan, cuman kalau Bapak makan itu udah nggak ada
tulangnya atau rasa yang kayak dominan ke bandengnya, lebih ke presto apa presto ya Mbak? enggak sih, udah kotak-kotak sih Pak. Kalau presto kan masih ada tulangnya gitu. Oh, ini kayak ini emang kotak-kotak. Oh, kotak-kotak. Tapi masih bentuk ikan. Nah, lalu ini ada dikasih seperti ini ada. Ini teh poci. Oh, teh poci. Jadi iya. kalau Bapak kesini dengan kemasan yang vintage tuh bisa yang minum teh poci berdua, bertiga, jadi ngobrolnya santai. Oh, iya. Nah, lalu ini kemana nih Pak? Ini kuah di sini Kak. Oh, Pak. kuah Ya. untuk ini, untuk ikan monster. Ikannya monster. Oh. Baru ini ada Sosis snack. Solo. Oh, ini apa? Risol Solo apa? Sosis Solo Pak. Oh, sosis. Iya. Oh, sosis Solo ya. Jadi isinya ayam. Oh. Cincang daging ayam, nanti bisa dicoba. Itu juga salah satu best seller di kami juga. Kalau ini apa isinya nih? Ini garang asem, jadi ini khusus hari Sabtu sama Minggu aja Pak. Ini garang asem ayam kampung asli. Oh, ayam kampung asli. Ya, jadi menu yang segar-segar juga termasuk andalan, cuman kan ini tersedia di hari Sabtu dan Minggu saja. Oh, dia nggak setiap hari. Nggak setiap hari, kecuali kalau pesan itu bisa. Oh, jadi kalau untuk dapatkan makanan ini tanpa pesan itu hanya ada di hari Sabtu, Minggu. weekend Mbak ya? Weekend aja. Ya. Nah, lalu ini ada minuman. Nah, ini minuman apa nih Ini Mbak? matcha Oh, latte matcha. ice. Oh, matcha latte Ice. Oke, baru ini apa nih Mbak? Wedang uwu Pak. Oh, wedang ungu. Wedang uwu. Uhu. Uwu. Oh. Kalau bahasa Jawanya itu, bahasa Indonesia ya, uwu itu sampah. Oh. Jadi karena dia banyak rempah-rempah, seperti ada daun salam, secang, jahe kan banyak tuh Pak. Jadi kayak sampah gitu. Makanya wedang uwu. Kalau di Jawa. Iya, ada campuran kasih apa nih? Ini gula batu. Jadi ini masih tawar. Oh, ini tawar. Kalau Iya. memang senang manis tinggal Kasih ditambah. gula batu. Kalau nggak suka manis, Nggak usah. ini gitu ya. Oh, lalu ini? Ini beras kencur. Nah, ini welcome drink kami Pak. Jadi begitu tamu datang, kami langsung kasih welcome drinknya beras kencur. Oh. Jadi untuk minuman pembuka sebelum pesan, sebelum beli minuman juga sudah kami sediakan ini. Nah, kalau ini kita ada kopi juga ya? Ini kopi latte. Kopi latte ya? Untuk kami binnya dari Toraja Arabica. Oh, khusus Toraja. Ya, Toraja. 100% Toraja. Oh, khusus Toraja kopinya ya? Apa Ini ada? kami baru di Toraja sih Pak. Oh, di Toraja. Ya, Arabica Iya, yang Toraja. Arabica, itu yang ada Robusta nggak ya? Robusta belum. Oh, ini khusus Arabica ya? Baru Arabica. Ya. Berarti ini menu-menunya yang sudah disajikan dan masih banyak lagi Masih banyak lagi. menu-menu. Jadi ini mungkin yang disajikan oleh Mbak Anis adalah makanan-makanan best seller, tapi masih banyak lagi menu-menunya para pemirsa. Jadi silakan datang ke Garden Cafe, asik, banyak pilihan dan makan-makanannya juga enak-enak dan unik-unik. Ada kepala ikan besar, ada minum-minuman yang unik juga, dan ada pizzanya yang beda dari yang lain, yaitu dia seperti gosong. Nah, selama Mbak Anis jadi manajer, kira-kira yang menjadi best sellernya di cafe di Garden Cafe ini apa Mbak? Kalau makanan tentu kepala ya Pak, kepala monster ini itu termasuk best seller. Kalau minuman sejauh ini sih masih varian kopi, terutama yang brown sugar Pak. Terus kalau untuk snack sih kami baru di sosis Solo sama singkong goreng Pak. Nanti kami akan cobakan singkong gorengnya. Tapi yang lebih best seller tetap sosis Solo sih. Mungkin karena otentik ya, dari Jawa dibawa ke Jakarta jadinya lebih kayak beda. Lalu kalau nanti di sini banyak pengunjung kira-kira ke cover nggak dengan tenaga kerja di sini? Untuk saat ini kami sehari kurang lebih 150-an sampai 200 ya Pak. Itu masih bisa, itu masih ke cover ya Pak. Karena kami ada 2 shift opening dan closing. Jadi biasanya kalau ada reservasi lamaran atau seminar itu biasanya kami lebih prefer disiapkan lagi lah untuk timnya itu. Jadi lebih dipertambah untuk di jam-jam yang saat itu. Untuk kapasitas sampai 250 kita masih bisa Pak sebenarnya. Nah, kalau ada yang mau pesan gitu, ada ketentuan nggak harus berapa hari sebelumnya pemesan? Kalau event sih kami anjurkan maksimal hamil seminggu ya Pak, termasuk DP. Karena untuk event itu kan kami perlu mempersiapkan dari mulai tempatnya, makanannya pasti dia akan beda, ataupun jumlahnya juga lebih besar. Jadi kami hamil seminggu sih Pak. Tapi kalau untuk yang reservasi sistemnya kecil, kayak misal 10 orang, 12 orang itu bisa hamil 1 jam juga masih kami terima.
Ada ketentuan nggak Mbak, minim order gitu, atau mungkin ya sebebasnya pesanannya sesuai pesanan itu, atau ada mungkin biaya tempat, ada nggak Mbak? Kalau minimal order kami nggak ada Pak, cuman untuk tempat kami ada. Jadi misal Bapak mau ada lamaran di sini atau seminar di sini, kami ada charge tempat. Nah untuk charge tempatnya itu tergantung dari ruangan mana yang Bapak pilih. Kalau misal di indoor yang tadi kita ke sana itu charge-nya 350.000 per jam. Yang sekarang kita tempati ini kebetulan sering dipakai untuk meeting untuk ya kerja, ketemu klien dan lain sebagainya, dan ini per jamnya 200.000. Nah, kira-kira di sini anak-anak memang senang nggak masuk ke sini Mbak untuk makan gitu? Kalau yang kami perhatikan dan berdasarkan review serta ulasannya sih mereka sangat senang sih Pak. Yang mereka soroti adalah yang pertama suasananya. Banyak yang bilang nggak seperti di Jakarta nih, kayak di Depok lah, di Bogor lah, di Puncak. Jadi 80-90% akan bilang seperti itu. Kalau dari segi makanan, hampir 100% sih bilang enak ya Pak. Jadi 98% lah bilang enak makanan di sini. Lalu ada nggak ini cabangnya nih Mbak? Untuk sementara kami baru di sini. Baru hanya di kawasan Pasar Minggu ini ya. Nanti mungkin nggak nyampe 2 tahun atau tahun depan kami akan ekspansi lagi ke beberapa tempat sih Pak. Baik Mbak Anis. Nah selama Mbak Anis sudah bekerja sini, tentunya kan sudah punya nih tips-tips di dalam menjalankan suatu usaha seperti kafe ini. Mungkin pemirsa perlu tahu juga nih, kira-kira tips apa nih buat pemirsa kita di TV Bisnis ini sehingga mereka juga mungkin menjadi inspirasi. Jadi Mbak Anis menjadi inspirator buat mereka, sehingga menjadi termotivasi dan semangat untuk membuka bisnis. Mungkin bisa Mbak tips-tipsnya seperti apa? Mungkin yang pertama adalah internal kita dulu aja Pak. Jadi menurut kami internal tuh perlu kita kalau kita sudah solid melayani orang akan dengan sepenuh hati, melayani orang dengan semangat, dengan penuh passion. Jadi orang yang datang ke tempat kita itu akan merasa terlayani, merasa diorangkan kalau bahasa Jawanya. Jadi orang akan nyaman datang ke sini. Yang penting adalah kenyamanan dulu. Yang kedua adalah jangan cepat berpuas sih Pak. Misal nih kita udah ngeluarin satu menu baru dan ternyata dia memang best seller banget, tapi seberapa lama sih menu itu akan disukai orang itu? Kita kan juga perlu mengembangkan tamu-tamu yang datang. Terus yang ketiga adalah jangan berhenti marketing Pak. Mau seviral apapun kita, mau seramai apapun kita, kalau kita nggak marketing, ya udah bisnis kita hancur. Pemirsa dan para pebisnis UKM, dari bincang-bincang kami dengan Mbak Anis sebagai manajer di Garden Cafe, kita temukan beberapa poin untuk tips di dalam mengembangkan bisnis, yaitu membenahi suatu internal dan jangan berpuas. Dan kemudian kalaupun produk kita sudah viral, jangan ditinggalkan nilai-nilai marketingnya. Beberapa yang sudah disampaikan oleh pengelola ataupun manajer dari Garden Cafe kiranya menjadi suatu pesan yang kuat dan semangat buat para pebisnis UKM. Maju bisnis UKM. Sampai ketemu di wilayah para pemirsa dan di tempat bisnis para pebisnis UKM. Salam sukses.